Halo guys, kembali lagi di Yara Vlog. Kali ini gue mau bahas cara mengukur amonia di akuarium dengan mudah dan nggak pakai ribet. Sebagai akuaris atau penghobi ikan hias, adalah wajib bagi kita untuk mengetahui kadar amonia yang terkandung di air akuarium kita nih guys. Karena kalian tahu sendiri, amonia itu beracun bagi ikan kita apabila kadarnya sudah tinggi. Nah guys, bagi yang belum tahu ya, amonia itu tercipta dari materi-materi organik nih, seperti kotoran ikan, urin ikan, ikan yang mati, makanan-makanan sisa yang tidak termakan, dan juga tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang mati membusuk di dalam akuarium kita. Apabila jumlah bakteri baik lebih sedikit dari amonia dan ganti air tidak rutin, maka kadar air akuarium menjadi sangat beracun bagi ikan kita. Bagi ikan yang lemah, mereka udah pasti bisa mati. Dan bagi ikan yang kuat, mereka menjadi sakit-sakitan. Nah, oleh karena itu guys, kita wajib mengecek kadar amonia secara rutin ya. Namun cara mengeceknya gimana? Yang jelas nggak bisa pakai kasat mata ya guys. Karena air jernih itu belum tentu nggak ada kadar racunnya. Jadi kalian wajib cek kadar amonia secara rutin dengan alat test kit. Satu-satunya cara untuk mengecek kadar amonia yang terkandung di dalam air akuarium kita adalah dengan menggunakan test kit. Ada panduan-panduan khusus terkait pengetesan air. Namun cara ini agak ribet menurut gue, karena gue sebagai penghobi ikan agak males ya. Nah, bagi kalian yang pemalas kayak gue, bisa menggunakan SeaChem Ammonia Alert. Kalian nggak perlu tes air kayak scientist atau ilmuwan biologis. SeaChem Ammonia Alert ini sangat simple cara menggunakannya guys. Nah, maka dari itu, tonton sampai selesai ya review gue ini dan juga cara pemakaiannya. Nanti gue akan kasih hasilnya. Pertama-tama kita unboxing dulu ya guys. Bungkusnya seperti ini ya. Jangan lupa baca petunjuk pemakaian dulu biar nggak salah dan penggunaannya lebih efektif sesuai standarnya ya guys. SeaChem mengklaim bahwa produk ini bisa bertahan selama setahun. Benar nggak ya kira-kira? Kalau benar-benar emang kayak gitu, benar-benar mantep sih ini produk. Sedangkan test kit amonia yang ada di pasaran itu hanya bertahan beberapa minggu atau 2 bulanan. Bahkan kita perlu mengetes air, mengambil air, mengkocok, dan sebagainya. Yang kita perlu dari alat pengukur amonia SeaChem ini adalah cuman mantengin perubahan warna. Kalau warna kuning, tandanya masih safe atau kadar amonia masih 0,00. Sedangkan warna hijau udah mulai harus was-was nih guys, karena kadar amonia sudah di atas 0,05. Nah, kalau warna biru, tandanya amonia sudah 0,2 ppm. Ini sudah mendekati toksik ya guys. Dan yang paling bahaya adalah kalau kadarnya sudah mencapai 0,5 ppm dengan indikator warnanya ungu. Ini adalah yang paling beracun. Padahal amonia di atas 0,05 saja atau warna hijau udah cukup riskan ya guys. Tandanya kita harus alert untuk water change. Maka dari itu, ini dinamakan SeaChem Ammonia Alert, di mana kalau ada hal tersebut, maka gimana caranya kita bisa menurunkan amonia, salah satunya adalah dengan water change atau menguras air. Oke guys, tanpa panjang lebar, mari kita tes sekarang. Tonton sampai selesai ya guys. Nah, yang pertama kita baca petunjuknya. Menurut petunjuknya kita harus melepas proteksi filmnya. Jangan sampai menyentuh indikatornya ya. Lalu kita harus taruh di tempat yang terlihat ya guys. Efektivitas indikatornya akan menunjukkan kurang lebih dari 2 hari atau 48 jam nih kira-kira ya. Dari semenjak kita menaruh SeaChem ini di dalam air akuarium. Nah, setelah kita water change atau kuras air, misalkan levelnya sudah toksik, akan membutuhkan kurang lebih 4 jaman nih guys buat produk ini untuk berubah indikatornya dari level toxic ke level safe atau level yang aman. Jadi jangan sampai salah paham ya guys, intinya harus bersabar. Untuk produknya sudah bisa mulai bekerja. Oke, sekarang kita buka bungkusnya. Mari kita lepaskan proteksi filmnya. Ingat, jangan sampai menyentuh indikatornya. Kalau kesentuh, nanti minyaknya bisa hilang dan produk tidak akan bekerja secara maksimal atau sesuai dengan standar. Nah, udah siap ya guys. Mari kita letakkan di dalam akuarium ya. Pastikan tercelup ke dalam air.
Oke guys, ini adalah hari ketiga gue dari semenjak sistem amonia alert diletakkan. Terus terang, belum water change sejak 10 hari yang lalu dan biasanya gue kuras air 40% setiap 2 minggu sekali. Karena gue rasa air masih jernih, jadi gue belum kuras ya guys. Namun, produknya udah gue celupin sih. Nah, pertanyaannya, apakah air jernih itu bebas dari racun amonia atau kadar amonianya masih rendahkah? Di sini terlihat ikan-ikan masih pada aktif ya, jadi gue rasa mereka masih oke lah, dan kadar amonianya juga masih kecil lah ya. Jadi kalau kita lihat indikatornya masih aman nih guys. Oke guys, sekarang hari keempat semenjak gue taruh sistem amonia alert ini, kadar amonia masih aman nih kalau berdasarkan indikatornya. Namun gue agak mulai ragu sih, padahal kalau di total sudah hari ke-11 belum kuras air. Kita coba besok ya. Oke guys, sekarang hari kelima semenjak sistem amonia ditaruh. Ini sama dengan hari ke-12 semenjak terakhir kali air dikuras, 40% ya guys. Indikator masih aman nih. Semakin hari gue semakin ragu sih, terus terang. Tapi gue perlu sabar. Gue mau coba kasih makanan agar kadar amonia cepat naik untuk kepentingan tes produk ini. Nah, sekarang hari ke-6 nih guys. Sejak sistem amonia gue celupin di dalam akuarium. Dan ini adalah hari ke-13 terakhir tangki dikuras ya guys. Warna udah agak sedikit mau menghijau, tapi masih dominan kuning. Sepertinya produk sudah mulai bekerja nih. Terus pantengin ya guys. Nah, sekarang udah hari ke-7 ya guys, atau hari ke-14 dimana terakhir kali gue menguras akuarium ini. Warna udah setengah hijau ya, dan kayaknya kalau besok udah mulai dominan. Cuman masih ada kuningnya sih. Sebelum ke level alert, ada baiknya sih gue kuras air. Oke guys, jadi itu ya review gue akan produk sistem amonia alert ini, dan gue juga udah jelasin gimana cara mengetahui kadar amonia secara simple dan nggak pakai ribet ya, tentunya dengan produk ini. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, please like, comment, dan subscribe. Dan gimana menurut teman-teman terkait dengan produk ini? Apakah teman-teman selama ini menggunakan test kit yang lain, dan kalau dibandingkan dengan produk ini menurut teman-teman lebih mudah mana? Tulis di kolom komen ya guys. Sampai jumpa.